السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة على ما نوينا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعمتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا الأرواح الواقفين والمنفقين والمؤسسين والمعلمين لهذا المسجد، شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سيدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين. أما بعد. Para asatidzah, para sepuh, para hujjaj, bapak-bapak, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini kita masih dipanjangkan umur, disihatkan badan, ditetapkan iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita senantiasa dapat menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada
kesempatan yang lalu kita telah menuntaskan, itulah bab pengharaman durhaka dan pengharaman memutuskan tali silaturahim. Hadis yang pertamanya adalah mengkategorikan durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, yaitulah dosa yang sangat besar, yaitulah durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kalau mau dapat pahala yang besar, bakti sama orang tua. Kalau kita mau dapat dosa besar, durhaka sama orang tua, mahalnya satu, orang tua. Di situ surga kita, di situ neraka kita. Kemudian juga berkenaan dengan dosa besar itu minal kabair, di mana seorang itu memaki orang tuanya. Bagaimana ini orang dibilang memaki orang tua itu dosa besar? Sahabat sampai bingung, apa iya ada orang yang bisa memaki orang tua? Berarti ini adalah sesuatu hal yang gharib pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneh kalau ada anak maki orang tua. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa yal'an ar-rajul walid? Bagaimana seorang itu bisa mencela, memaki orang tua? Jadi bentuknya adalah ayyasubba, sabba yasubbu, syatama yashtumu. Syatama itu adalah memaki. Kalau sabba mencela. Kata Nabi, seseorang yang mencela orang tua orang lain, kemudian orang lain itu mencela orang tuanya, berarti dia memaki orang tuanya. Jadi ngejelekin ataupun mencela orang tua orang lain, di mana orang lain itu kemudian mencela orang tua kita dapat dosa besar. Kemudian yang paling menyeramkan, barangkali orang cuma bicara tentang dosa besar. Mungkin orang berkata dosa besar bisa diampunin dosa, selagi masih dosa masih bisa diampunin. Maka diancam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Muhammad Jubair bin Mut'im, la yadkhulul jannah qati'un, kagak masuk surga orang yang mutusin tali silaturahim. Tuh, ini berkenaan itu qati'. Mana ada la yadkhulul jannata 'aq, enggak masuk surga orang yang durhaka sama orang tuh, aqun liwalidai. Kemarin hadis yang terakhir yang sudah kita bahas, di mana Allah mengharamkan itu durhaka kepada ibu. Wa man'an wahad, kewajiban yang harus kita berikan kita tahan, hak orang lain kita tahan, itu man'an, itu haram hukumnya. Wahad, nah, minta sesuatu yang bukan hak kita, itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'dal banat, mendem anak perempuan hidup itu juga diharamkan. Kemudian wa kariha lakum qila wa qala. Jadi kalau kita qila, ada yang ngomong qala, ada yang ngomong sampein, ada yang ngomong sampein. Model sekarang itu yang kalau kita dapat share, cek bener apa kagak bener, nge-share lagi. Qila dapat share, enggak dicek bener apa kagak, share lagi, share lagi, dan terus kan itu kila waqala. Apa yang orang didengar orang ngomong disampaikan. Kata Nabi, cukuplah orang itu berdosa, kafa bil mar'i ithman, cukuplah seorang mendapatkan dosa, ayatakallama bi kulli ma sami',
dia ngomong dengan semua yang didengar. Wa kathratus su'al, banyak nanya, banyak nanya. Oh, nanya nggak tahu boleh, mau nanya orang nggak tahu. Oh, banyak nanya, model kayak orang Bani Israel. Kemudian wa idha'atul mal, itu menyia-nyiakan harta, duit dibuang-buang yang kagak ada manfaatnya. Bentuknya adalah idha'atul mal, itu mengeluarkan harta untuk maksiat. Itu idha'atul mal. Kita akan masuk kepada bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli birri asdiqail ab wal wal aqarib wal zawjah wasairi man yundabu ikramuhu. Kalau kemarin kita udah bicara tentang orang tua, sekarang kepada sahabat bapak, sahabat ibu, sahabat kerabat, sahabat istri, dan semua yang disunatkan untuk kita muliakan. Jadi ini silaturahminya itu bukan hanya yang dekat, tetapi juga kepada yang berikut. Kalau Islam begitu luasnya. Jadi bukan hanya kita berbuat baik kepada bapak kita, tapi kepada sahabat bapak kita. Ini panjang. Bukan hanya kepada ibu kita, tapi kepada sahabat ibu kita. Panjangnya situ. Semua teman-teman, kerabat, kekasih orang tua, baik bapak maupun ibu, ataupun kerabat. Wah, ini teman paman saya, teman paman, teman encing saya, berbuat baik kepada. Kita akan baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala abarrul birri ay yasila ar-rajulu wadda abi. Dari Abdullah bin Umar. Ini Abdullah bin Umar termasuk anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu hijrah ke Madinah. Kata Umar nih, cerita Umar bin Khattab. Itu Abdullah bin Umar masih disengklang nih. Disengklang. Kalau anak masih disengklang gitu, umur kita kira umur berapa tahun nih kira gitu. Iya. 4 tahun, 5 tahun masih disengklang. Itu kecilnya tuh Abdullah bin Umar. Jadi di Mekah Umar masuk Islam, hijrah. Kan udah ketahuan tuh Umar bin Khattab ketika hijrah kayak gimana. Tuh. Dia lewat ke Ka'bah. Ke Ka'bah. Kata Umar bin Khattab, siapa yang pengen anaknya jadi yatim, yang pengen bininya jadi janda, halangin saya hijrah. Begitu deh Umar bin Khattab. Orang hijrah sembunyi-sembunyi, dia hijrah terang-terangan, ngelewatin Hadbatul Ka'bah, lewat Ka'bah dia. Tuh liatin, hei ma'asyir Quraisy, siapa yang pengen bininya jadi janda, anaknya jadi yatim, halangin saya hijrah. Orang paling aman tuh, kagak ada ngudak-ngudak, kagak ada beruber gitu. Untuk ngadepin rasa takut begitu, gitu. Jadi gituin duluan. Jadi jalannya aman. Kalau larinya kabur begitu takut ketahuan. Kalau dia mah santai aja. Makanya Abdullah bin Umar disengklang tuh. Nah inilah Umar bin Khattab, yang mana hijrahnya itu bisa bawa apaan aja, bisa bawa apaan aja. Anaknya bawa, bininya bawa, tuh yang kecil bawa semua, kambingnya bawa, liatin, kagak ada ganggu. Umar bin Khattab. Ini Abdullah bin Umar. Kalau kita cuma ingin berkata bahwa ketika disengklang itu umur 5 tahun. Sementara Nabi masanya di Madinah itu cuma 10 tahun. Berarti ketika Rasul wafat, Abdullah bin Umar umurnya berapa? 15 tahun.
Kalau ketika disengklang taruh dah umur 7 tahun, mungkin karena Umar badannya gede, anak 7 tahun disengklang gitu, anehnya kan gitu, 7 tahun. Berarti ketika Rasulullah wafat umurnya Abdullah bin Umar berapa? 17 tahun. Subhanallah, ini ada anak nih luar biasa. Maka ini benar-benar dijadiin ulama, dijadiin orang ahlul ilm oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab. Ini kiat nih buat kita. Jadi kita kalau pengen anak kita ini jadi ulama, itu harus cinta sama ilmu dan cintain ulama. Cinta sama ilmu, sering datang duduk ngaji. Itu cinta sama ulama, sering ketemuin bawain ulama. Kita ngomongin mulu, jelekin mulu lah. Coba jago kalau anak kita kalau anak kita bisa jadi ulama. Nyelak komentar jago kalau bisa jadi ulama itu. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Ini mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang besar buat kita. Tuh lihatin. Makanya Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, kana julasa Umar, teman-teman duduknya Umar itu adalah ulama. Itu dia nggak pilih muda kayak tua kayak, selama dia anak nih pinter tuh didudukin bersama beliau. Umar bin Khattab. Ini biar tahu sejarah dulu yang ngasih riwayat. Siapa yang ngasih? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dia menyampaikan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul bersabda, abarrul birri ayyasilar rajulu wudda abih. Sebakti-baktinya orang, sebakti-baktinya orang. Abarrul birri, kan kita begini, kalau kita ini ada orang tua kita bakti, sangat wajar banget, bakti nggak kita? Birrul walidain. Kalau kata Nabi, bakti yang paling bakti sama orang tua, kalau dia udah mati, dia udah mati. Kalau orang tua kita, ibu kita, bapak kita udah mati, kemudian dia punya orang-orang yang dicintai. Siapa? Sahabat-sahabatnya, teman-teman dekatnya gitu. Kira-kira kita bisa nggak itu nyambungin silaturahim kepada sahabat-sahabat, kekasih-kekasih, teman-teman orang tua kita? Itu disebut dengan abarrul birri. Kalau kebanyakan kita begitu, ya dia teman abang gua, dia kan aki-aki, maksud gua teman sama dia kan begitu lah. Kan intinya bagaimana nyambungin silaturahim kepada sahabat-sahabat orang tua. Itu abarrul birri. Ayyasilar rajulu wuddabi. Seseorang itu menyambungkan silaturahim kepada kekasih bapaknya. Dan ini ketika dapat ini hadis, ini lihatin bagaimana Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menguntai apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, itu diaplikasikan dalam kehidupan. Wa an Abdullah bin Dinar. Nah, ini ada orang namanya Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Dinar ini dari Abdullah bin Umar. Ini dia cerita. Siapa? Abdullah bin Dinar. Ada bin Dinar, ada bin Umar. Jadi ini orang dua-duanya nama Abdullah. Namanya Abdullah, ini Abdullah. Cuman ini Abdullah bin Dinar, yang ini Abdullah bin Umar. Apa pelajarannya? Kata Nabi, khairul asma, sebaik-baik nama Abdullah, Abdurrahman. Tuh. Ketika Nabi mengeluarkan statement sebaik-baik nama adalah Abdullah, Abdurrahman, sahabat
nggak pakai begini, namanya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahman, begitu aja udah. Orang kata Nabi sebaik-baik nama Abdullah. Jadi Abdullah bin Dinar ini adalah murid daripada Abdullah bin Umar. Dia berkata, anna rajulan minal Arab, ada orang Arabi. Orang Arabi itu adalah orang Baduy. Orang Baduy, kalau orang Baduy kan emang wataknya agak beda, agak keras, agak beda. Al-Quran itu waqalatil Arabu waqalatil Arab, berkata orang Arabi, orang Baduy. Ada dalam Quran? Ada di dalam Quran. Ada seorang dari kalangan orang Baduy, laqiyahu, Abdullah Umar ketemu di tengah jalan. Di mana? Bi tariqi Makkah, dalam perjalanannya menuju Makkah. Lihatin Abdullah bin Umar. Dia nggak kemana-mana. Abdullah bin Umar, Mekah, dari Madinah ke Mekah, tuh, dari Madinah ke Mekah. Ini yang pernah dijelaskan di dalam sebuah manaqib. Abdullah bin Umar pergi haji 60 kali. Berapa kali? 60 kali. Pergi umrohnya 1000 kali. Umroh 1000 1000 kali. Ini Abdullah bin Umar. Kapan? Ketika ini perang nih, Ali sama Utsman, Muawiyah perang, kon bertahun-tahun lamanya itu, dia kagak ngurusin itu. Makanya ini yang namanya Umar bin Khattab. Ketika dia ditusuk dalam keadaan sakaratul maut, apa kata Umar bin Khattab? Kumpulin. Siapa? Sebutin tuh 6 orang. Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kumpulin semua. Pilih nih dari 6 orang. Jadi yang suruh siapa? Kemudian adalah ini anaknya Abdullah bin Umar. Kan pinter tuh, pinter. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Abdullah, lo ngejauh dari sini. Kagak dikasih tuh ngurusin politik. Pokoknya cerdasnya, pinternya nih Abdullah bin Umar luar biasa. Makanya Abdullah, kau ngejauh dari politik. Begitu katanya. Bukannya Umar ngejauhin politik, ini disuruh nih Ali, Utsman, semua tuh. Tapi anaknya, putranya Abdullah, lu jangan. Kagak dikasih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oh, kita kira-kira begitu nggak nih gini? Emang kalau politik duitnya banyak kali ya, orang jadi pada demen. Kadang udah ada ahli politiknya, kiai pada sorban pada main politik juga gitu. Ada yang bilang gitu, politik itu ibadah. Berpolitik itu ibadah. Gitu. Saya juga bilang begitu, makan itu ibadah gitu. Boleh nggak? Jika diniatin buat kuat ibadah, ya jadi ibadah. Ya politik juga kalau niatnya buat menguatkan Islam jadi ibadah. Tapi kalau politik ibadah lah, bagaimana berpolitik ibadah? Tidur itu ibadah kalau niatnya bangun tahajud. Tidur kan jadi, makan jadi ibadah, tidur jadi ibadah, ya apa lagi? Bisa main bola jadi ibadah, nih repot juga ntar nih gitu. Repot nggak kira-kira ini? Baik. Kepanjangan ntar ngomongin masalah ginian gitu. Yang jelas ini Abdullah bin Umar jangan ngikut. Ini bagaimana Umar bin Khattab mencetak putranya Abdullah bin Umar. Ketemu dia di jalan menuju Mekah. Berarti perjalanan tuh yang paling enak ya. Tuh ke Mekah mengapain? Ibadah. Coba lihat apa itu haji, apa haji itu? Berkunjung ke Ka'bah Baitullah dengan niat ibadah, dengan tata cara tertentu. Umroh sama juga, mirip begitu juga. Itu menuju ke Baitullah untuk niat ibadah. Nih. Ketemu di jalan Thariqi Makkah. Ini biar setiap kalimat ini kita bisa paham dalam menuju Mekah.
Fasallama alaihi Abdullah bin Umar. Oh, yang ketemu dia sama orang Arabi. Abdullah bin Umar ikutin kata Nabi, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu ucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Satu. Kata Nabi, liyusallim ar-rakib 'alal qa'id. Liyusallim ar-rakib 'alal mashi. Hendaklah yang berkendaraan yang ngucapin salam sama yang lagi jalan kaki. Hendaknya yang sedang berkendaraan ngucapin salam sama yang lagi duduk. Jadi kita naik motor jangan ngebut aja gitu ngeliatin, assalamualaikum gitu. Enggak yang jalan assalamualaikum, assalamualaikum, luar biasa. Minjem duit kali ini gitu, assalamualaikum. Yang adab tuh yang pakai kendaraan ngucapin salam sama yang nggak pakai kendaraan. Lihat Abdullah bin Umar, gerakannya semua jadi sunnah tuh. Fasallam alaihi Abdullah bin Umar, ucapin salam. Setelah ucapin salam, wa hamalu ala himarin kana yarkubuhu, kemudian diangkat tuh, dinaikin ke atas himar. Himar itu apaan? Keledai. Berarti keledai boleh ditunggangin? Boleh. Keledai itu sebagai alat transportasi, boleh ditunggangin? Boleh tunggangin. Kan kadang kita begini, ya Allah kesianan banget, kurang akhlak kita nih, himar ditunggangin. Ini itu ada. Ini ada dalil himar ditunggangin. Kalau saya dulu tinggal di Mesir sama himar itu tiap hari ngeliat himar itu tiap hari gitu. Kalau kita sekarang nih ngeliat himar di sini, siapa yang pernah ngeliat himar? Bunyinya aja lain deh, bunyinya lain tuh dia. Makanya himar tuh aneh. Dia kalau jalan kudu dipecut, karena kalau diberhenti jalan, susah banget suruh jalan gitu. Bunyinya juga kata Nabi, kata Allah dalam Quran, inna ankaral aswat la sautul hamir. Seburuk-buruk suara himar. Tuh. Jadi kalau ayam berkokok itu tandanya dia ngelihat malaikat. Kalau himar itu berbunyi, maka tandanya dia ngelihat setan. Allah, setan. Hati-hati kalau lagi bunyi. Dia semua binatang kalau mau berbunyi ngeluarin suara, kecuali himar. Himar itu kalau dia mau bersuara, dia tarik suaranya. Begitu. Kita tarik. Ayam kuk 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 kuk. Anjing kuk 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 kuk. Kan napasnya keluar. Kalau dia enggak, ditarik. Kuk kuk kuk. Narik deh suaranya. Itu suara himar. Maka kata inna. Mana? Ulama bilang begitu. Kenapa paling ingkar, paling jelek itu suara himar? Karena kalau dia bersuara katanya dia ngeliat setan. Ada yang kata kalau dia bersuara suaranya nggak keluar, dia malah narik napas. Himar ditunggangin. Ini orang Baduy adalah orang yang kayak Baduy di kita, nggak demen pakai sendal, agak demen pakai kendaraan. Dia demennya apa? Jalan kaki. Betul ya kalau orang Baduy ya? Mana ya jalan kaki dia? Abdullah bin Umar taikin tuh ke atas himarnya. Udah ditaikin ke atas himarnya, wa atahu imamatan kanat ala ra'sihi. Dikasih imam nih. Dipakein tuh orang Baduy, pluk. Orang Baduy dipakein imamah. Qala Ibnu Dinar, Abdullah bin Dinar berkata, ini berarti Abdullah bin Dinar ada tuh ngikutin perjalanannya Abdullah bin Umar. Faqulna lahu, kata Abdullah bin Dinar, aslahakallah, mudah-mudahan Allah perbaikin kamu. Wah, berarti ini kalau udah ngomong begini, berarti Abdullah bin Dinar merasa bahwa dia salah. Mudah-mudahan Allah perbaiki kamu, berarti dia dalam kondisi apa? Kondisi nggak benar. Kalau kata Allah yahdik, mudah-mudahan Allah kasih petunjuk kamu, wah berarti dia lagi sesat nih. Lagi sesat gitu tuh.
Kan artinya Allah yahdik, mudah-mudahan Allah tunjukin begitu. Sialan banget lo, doain gue yang kagak benar. Emang gue belok, begitu. Lah emang begitu. Ya. Kalau ada orang datang nih, kita susah banget gitu, kita doain gitu. Aghnaqallah, mudah-mudahan Allah bikin kau kaya. Kan begitu. Masa orang kaya kita aghnaqallah, mudah-mudahan Allah ini kaya. Lo udah kaya gitu. Kan yang didoain supaya kaya yang miskin gitu. Ketika ada orang perutnya lapar banget, at'amakallah, mudah-mudahan Allah kasih makan kamu. Ini lapar. Orang udah makan 3 piring gitu, at'amakallah, mudah-mudahan Allah kasih makan kamu. Lah meleduk perutnya kan begitu. Aslahkallah, mudah-mudahan Allah benerin kamu. Berarti dia salah. Salahnya di mana? Tuh. Salahnya di mana? Kan kata Nabi nih, berarti Abdullah bin Dinar juga secara prinsip itu dia punya ilmu. Tempatkanlah orang, nazilu annas hasba manazilihim, itu kata Nabi. Tempatkanlah manusia itu sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Jadi kalau orang Baduy emang dia kagak demen naik kendaraan, kagak usah ditaikin. Orang Baduy emang biasanya palanya begini, nggak usah pakai ditaruhin imamah. Ini kan Masya Allah, jelas nggak kira-kira? Berarti pakai imamah ini sesuatu hal yang penting nggak kira-kira ya? Nggak penting. Ya kalau nggak penting dia bilang kagak bilang, peci doang, lu peci doang. Berarti ini ada makamnya, ada makamnya. Lihat itu Al-Azhar, semua Al-Azhar itu, semua nih orang kata baret merah tuh, ininya merah nih, ininya putih. Semua Azhariyin, pada Syekhul Azhar, wakilnya semua, ini semuanya baret merah orang itu, pecinya itu. Kalau udah pakai begini, Azhari, orang Azhar, orang dibesarkan begitu. Oh kita gitu, lu begini, lu kayak Habib lu lu kata. Kan ini sesuatu hal yang sering ini menjadi sesuatu yang terbalik. Ya. Baik. Kemudian dipakein, kemudian aslahakallah, mudah-mudahan Allah perbaiki ini. Innahumul Arab, dia orang Arab, orang Baduy gitu. Wahum yardawna bil jasir, mereka itu ridha dengan kehidupan yang sangat ringan, nggak pakai sendal, nggak pakai kendaraan, nggak pakai peci, itu begitu. Faqala Abdullah bin Umar, nih lihatin, ini dia kan murid, jadi ilmunya gitu kayak Nabi Musa sama Nabi Khidir, lain nggak makomnya? Beda nggak kira-kira? Beda. Makanya kita pada kebanyakannya kita baru pada ilmu syariat, demen banget nyalain kiai. Ya kita baru punya ilmu syariat kita doang, ini kayak Abdullah bin Umar gitu. Ya ini ya Al-Daun Nabil Jasir, hidup itu dengan apa adanya. Kenapa dia harus digini-giniin? Salah lo, salah. Mudah-mudahan Allah perbaiki kamu. Begitu kata Abdullah bin Dinar. Tapi denger dulu nih, liatin seorang ulama, seorang alim, yaitu Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Inna aba hadza, sesungguhnya bapaknya orang ini, kana wuddan li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Bapaknya orang ini adalah kekasihnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan aku mendengar Rasulullah bersabda, inna abarral birri, sebakti-baktinya bakti kepada orang tua, kepada orang tuanya yang udah meninggal, sebakti-baktinya sebakti-baktinya anak kepada orang tuanya adalah silatur rajuli ahla wuddi abi, di mana seorang itu menyambungkan silaturrahim kepada kekasih daripada bapaknya. Ntar kita bisa belajar itu yang namanya bakti orang tua kalau udah meninggal apaan aja ini. Tapi kata Nabi, yang paling menunjukkan kebaktian kepada orang tua adalah kalau dia bisa nyambungin silaturrahim kepada kekasih bapaknya.
Dia punya saudara kadang kita gedeg, saudaranya kita gedeg. Dia punya bini lagi, kadang bapak ibu tiri kita gedeg, padahal bapak kita cinta banget kan gitu. Dia punya anak dari bini yang lain, kadang kita kan gedeg, lah ini bagaimana ini? Wa fi riwayatin an Ibn Dinar, dalam riwayat lain juga dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu himar. Ini lihat, seorang murid, perhatiin tuh, seorang murid memperhatikan sang guru. Kebiasaannya apabila dia keluar menuju Mekah, kana lahu himar, dia bawa himar. Selain onta juga bawa himar. Biasa kan orang kalau mau pergi jauh tuh naiknya kan onta, tapi di pinggir-pinggirnya tuh kan kadang-kadang bawa himar juga tuh buat bawa barang-barang. Maka idza kana, apabila, berarti setiap kali itu apabila dia keluar ke Makkah dia bawa tuh himar. Yatarawwahu alaihi, dipakai buat apaan? Itu kalau suatu masa satu marhalah sekian puluh kilo udah capek, diistirahat. Ketika istirahat dia keliling-keliling tuh, jalan-jalan. Kelilingnya bukan pakai onta, tapi kelilingnya pakai himar. Jalan nempuh jalan jauhnya pakai onta, entar kalau dia istirahat mau jalan di sekelilingnya itu pakai apaan? Sama kayak kita begitu juga. Kita pulang kampung bawa mobil kita, sampai di sono di rumah orang tua kita mau ke pasar pakai mobil, lah kagak pakai motor keliling itu. Jadi kira-kira begitu. Yatarawwahu, dia jalan-jalan. Idza malla rukubar rahilah, apabila dia bosan naik kendaraannya, naik ontenya atau kudanya dia bosan, dia naik himar. Wa imamatun yashuddu biha ra'sahu, dan juga dia selalu pakai imamah yang diiketin di palanya. Berarti orang pakai imamah bukan lagi sembahyang doang dong. Iya kan? Jadi bukan lagi sembahyang doang. Kalau kita lagi gimana? Sembahyang doang, ntar sembahyang taruh dah, habis jalan kagak kayak imamah lagi udah begitu. Jadi selalu tuh dia pakai imamah, yashuddu bi ra'sahu. Fa baina huwa yawman ala dzalikal himar, suatu masa ketika dia lagi jalan-jalan dengan himarnya, idz marra bi a'rabiyyun, lagi jalan-jalan tiba-tiba melintas seorang Arabi. Ini penjelasannya, kok dia bisa tahu ini kan itu. Faqala, nah Abdullah bin Umar tanya, alasta fulan bin fulan, apakah kamu fulan bin fulan? Gitu. Qala bala, jawab orang Arabi, iya. Fa'ataul himar, artinya dia tegesin dulu, ini anaknya bapak anu apa yang sahabat dekat bapak saya kan gitu kan. Apakah kau fulan bin fulan? Dia bilang bala. Setelah mendengar itu benar bahwa itu adalah anak dari kekasih bapaknya Umar bin Khattab, fa'atahu limar, dikasih tuh himarnya. Faqala irkab hadza wal imamah, ayo naik ini dan pakai ini imamah. Qala ushdud biha ra'saka, ikat kepalamu dengan ini. Faqala lahu ba'du ashabihi, sebagian dari sahabatnya berkata, ghafarallahu laka a'tati hadzal a'rabiyya himaran kunta tarawwahu alaihi wa imamatan kunta tashuddu biha ra'sak. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa kamu. Nah, ini parahan lagi nih gitu. Kalau salah kan dosa, kalau salah dosa gitu. Jadi dia lagi naikin himar, dia turun, suruh naik dia lagi pakai imamah, dia pakaiin itu. Sahabatnya bilang begitu, ghafarallahu laka, mudah-mudahan Allah ampunin dosa kamu, begitu. Kenapa? A'taita hadzal arabiyya, ilatnya apa? Karena kau memberikan Arabi ini himaron kunta tarawwahu alaihi, di mana kau sedang berjalan-jalan dengan himar itu. Wa imamatan kunta tashuddu biha ra'sak, dan kau pakai imamah yang sedang kau faqala, dilihatin nih dalil yang kuat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da ayyuwalliya. Sesungguhnya bakti yang benar-benar bakti, sebakti-baktinya anak kepada orang tua, dia nyambungin silaturahim kepada siapa? Kepada keluarga kekasih bapaknya. Ngamalinnya. Makanya kalau kita kata begini, kita ini ada orang dari kampung, dia bilang, saya dulu nyantren sama bapak kamu, suka duka saya sama bapak kamu dulu gitu. Wah, luar biasa gitu. Ajak gitu ke hotel, kita ajak ke hotel. Orang kampung kita ajak ke hotel, sewain hotel bintang 5, makan yang enak. Ya ile orang kampung dikasih ini juga udah bagus begitu. Ini bisa menjadi sebuah dalil. Kan dia sangat sederhana, tapi karena memuliakan kekasih itu anak dari kekasih bapaknya, maka dia dilebihin gitu. Makanya kalau orang mana-mana tuh, wah ini gitu pulang gitu, pokoknya dijamin bawa rambutan 3 karung, ya enggak? Oh di kampung tuh bawa apaan? Bawa mangga 2 karung, bawa tomat 3 dus. Tuh kalau kita ke kampung. Coba kalau kita orang sini, datang ke sini, sahabat begitu, biasa dari dulu, kang minta duit mulu mak bak gua, kan begitu kalau kita. Bener ya kira-kira itu? Iya. Yang dilihat ini adalah abarrul birrinya yang harus kita ambil, karena ini adalah nilai ibadah yang mana ini adalah yang sangat-sangat disenangi oleh orang tua kita. Kapan? Ba'da ayyual dia, itu waktunya setelah keduanya, setelah orang tua kita meninggal dunia. Jadi mudah-mudahan ini kita semuanya berkenaan dengan ini bisa menjadi sebuah amalan yang memang rasanya berat nggak kira-kira buat kita? Berat gitu. Bapak kita nih ketika dia datang, wah ya Allah, ayo makan, emang sahabat begitu. Nah kalau kita emang bukan sahabat kita, dia sahabat bapak kita, pas giliran dia datang, ada aki-aki dia datang lagi, nih gimana ini ya gitu. Nah, kita kagak nyambung ngobrolnya begitu ya. Udah biar dia cepat pulang, aslinya makan si goreng pakai mengkudu gitu, nggak usah lauk, udah lama-lama juga cepat pulang begitu. Ntar kalau gua kasih makanan yang enak, dia betah lagi di sini kan begitu kan. Kita ibadah hitung-hitungan, lihat tuh kemana itu. Kalau kita ini benar-benar bakti sama orang tua kita, dan baktinya kita sebenar-benar bakti, sampai pun orang tua udah meninggal kita sambungin silaturahim, barokahnya itu pasti lebih. Karena dikatakan abarrul birri. Barangkali ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita sama-sama, amin ya rabbal alamin. Wa'afanna karim wa'afanna ya rahim, lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.